Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kesempatan kali ini Hani akan meneruskan cerita yang berjudul Ipar Adalah Maut. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Hari Minggu ini, Bima sudah sampai di rumah yang telah ia bangun, tentunya bersama dengan Sandra. Keduanya ingin melihat hasil dari rumah yang nantinya akan mereka tempati. Sandra tersenyum puas melihat rumah yang hampir selesai. Tinggal menghitung hari mereka akan menempatinya. "Kira-kira kapan kita akan pindah ke sini, Mas?" tanya Sandra. "Mungkin Kamis besok kita bisa pindah ke sini," sahut Bima. Mendengar itu Sandra tersenyum karena impiannya untuk mempunyai rumah sendiri akan terwujud. "Lalu bagaimana dengan Arini?" Pertanyaan yang Sandra lontarkan mampu membuat Bima terdiam. "Arini akan tetap menjadi istriku, karena sampai kapanpun aku tidak akan menceraikannya," ungkap Bima. Sejujurnya Sandra kecewa dengan keputusan Bima, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. "Tapi aku kan sedang hamil, Mas." Sandra menatap lelaki yang berdiri di hadapannya. Seketika Bima terdiam, baru saja akan menjawab. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya alat berat. Entah siapa yang mengirimnya. "Loh, Mas, ini?" Sandra menunjuk alat berat tersebut yang kini sudah berhenti di depan rumah mereka. Selang beberapa menit, sebuah mobil datang dan berhenti tepat di sebelah Bima. Lelaki itu menyipitkan matanya ketika seorang wanita keluar dari mobil. Sedetik kemudian, mereka terkejut setelah tahu siapa wanita itu. Wanita yang sangat mereka kenal. "Arini? Bagaimana mungkin?" Bima menggeleng, rasa tidak percaya jika istrinya kini sudah berdiri di hadapannya. "Bagaimana, Bu? Kita mulai sekarang atau nanti?" tanya Anto, orang kepercayaan Arini. "Lakukan sekarang. Bukankah lebih cepat itu lebih baik?" jawab Arini seraya melepas kacamata hitam miliknya. Bima menggeleng, tidak percaya dengan sikap Arini yang sekarang. "Arini, apa yang akan kamu lakukan? Jangan bilang kalau kamu akan..." "Kenapa? Aku hanya ingin meratakan bangunan ini dengan tanah. Karena nantinya aku ingin membangun supermarket di atas tanah ini." Arini memotong ucapan Bima. Mendengar itu Bima kembali menggeleng. Sedangkan Sandra masih diam, tetapi raut wajahnya terlihat begitu kesal. "Kamu jangan main-main. Kamu tidak ada hal untuk..." "Siapa bilang aku tidak punya hak? Bukankah sertifikat tanah ini atas namaku? Kamu lupa, Mas? Aku yang membeli tanah ini, tapi kamu berikan pada wanita tidak tahu diri ini. Bukan itu saja, kamu juga membangun rumah ini tanpa sepengetahuan dariku. Suami macam apa kamu?" Arini kembali memotong ucapan suaminya. "Cepat hancurkan bangunan ini. Ratakan dengan tanah. Aku tidak ingin melihat ada sisa secuil pun bangunan ini," titahnya. Dengan segera Anto menjalankan tugas dari bosnya itu. Melihat istrinya yang tidak main-main dengan ucapannya, Bima berusaha untuk mencegahnya. Namun usaha Bima sia-sia karena alat itu bergerak lebih cepat. Dan beruntung saat ini tidak ada pekerja. Jadi dengan mudah mereka menghancurkan bangunan tersebut. Arini tertawa puas melihat rumah impian suami dan selingkuhannya perlahan rata dengan tanah. Sementara itu Bima hanya bisa melihat. Ia sadar jika perbuatannya itu salah, membangun rumah untuk wanita lain di atas tanah milik istrinya. "Mas, kenapa kamu diam saja? Lihat rumah yang sudah..." Sandra menggantung ucapannya. Rasanya percuma bicara dengan Bima. "Arini, kamu benar-benar keterlaluan ya. Apa salahku sampai kamu menghancurkan semua ini?" teriak Sandra. Wanita itu tidak terima dengan apa yang Arini lakukan. Arini menyunggingkan senyumnya. Hanya wanita murahan yang akan selalu merasa benar walaupun sudah melakukan perbuatan kotor. "Apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Tapi percuma juga ngomong sama wanita yang tidak punya hati," ujar Arini. Seketika darah Sandra mendidih mendengar semua itu. Tiba-tiba saja
Sandra mengangkat tangan kanannya dan hendak melayangkan tamparannya, namun dengan cepat Bima mencegahnya. "Berani kamu melakukan ini? Aku tidak segan-segan untuk mematahkan tanganmu," ucap Bima. Seketika Sandra terkejut. Untuk apa Bima membela Arini yang sudah jelas-jelas menghancurkan rumah impian mereka? "Mas, kenapa kamu membelanya? Dia sudah menghancurkan rumah impian kita," teriak Sandra. Ia benar-benar tidak terima dengan sikap Bima yang masih saja membela istrinya. "Aku memang marah dengan perbuatan Arini, tapi Arini itu punya alasan yang kuat untuk melakukan itu, dan kita pantas menerima semua ini," ungkap Bima. Sontak Sandra menggeleng mendengar semua itu, sedangkan Arini tersenyum. Entah itu bagian dari sandiwara Bima atau bukan. Arini menoleh ke arah alat berat yang kini berhasil meratakan bangunan di hadapannya itu. Arini benar-benar puas, tapi baginya itu belum seberapa dibandingkan dengan luka hati yang ia dan putrinya alami. Masih ada kejutan lainnya yang akan mereka terima nantinya. "Asal kalian tahu, apa yang aku lakukan saat ini belum ada apa-apanya dengan luka hati yang aku dan Salsa rasakan. Perbuatan kalian berdua tidak bisa dimaafkan lagi. Dan kamu, Mas, siap-siap saja untuk menerima surat gugatan cerai dariku." Setelah mengatakan itu, Arini berlalu dari hadapan mereka. Melihat istrinya pergi dengan cepat, Bima mengejarnya. Tak rela jika harus kehilangan Arini. "Arini, tunggu!" Bima mengejar istrinya. Bahkan lelaki itu langsung memeluk tubuh Arini dari belakang. Seketika Arini menghentikan langkahnya. "Arini, tolong maafkan aku. Aku memang suami dan ayah terbodoh di dunia ini. Tolong maafkan kesalahanku, Arini," Bima memohon. Lelaki itu terus mengeratkan pelukannya. Enggan rasanya untuk melepaskan wanita yang sudah 10 tahun menemaninya. Jujur, Arini juga merasa berat jika harus berpisah. Tidak mudah melupakan kenangan saat bersama. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan selama ini Arini selalu dibuat tersenyum dan bahagia oleh Bima. Tawa dan senyum ketika mereka tengah bercanda terngiang-ngiang di pelupuk mata. Sebenarnya Bima adalah ayah dan suami yang bertanggung jawab dan penuh dengan kasih sayang. Tapi setahun terakhir ini sikap Bima sedikit berubah. Mungkin itu efek dari perselingkuhannya. Namun meski begitu, Bima tetap memprioritaskan Arini serta Salsa. Entah itu hanya sekedar sandiwara atau bukan. "Tolong jangan menambah rasa sakit di hati, Mas. Aku ikhlas melepasmu." Arini melepas pelukan suaminya, lalu bergegas masuk ke dalam mobil. Bima hanya bisa menatap kepergian istrinya. Kini Arini sudah sampai di rumah. Wanita itu tengah duduk di tepi ranjang. Tangan kanannya bergerak untuk mengusap perutnya yang masih datar. Keputusan untuk bercerai sudah bulat, walaupun sesungguhnya sangat berat. Tapi pengkhianatan yang sudah Bima lakukan sudah tidak bisa dimaafkan lagi. "Ma, Salsa boleh masuk?" Salsa mengetuk pintu kamar ibunya. Mendengar itu seketika Arini menyeka air matanya. Ia tidak boleh memperlihatkan kesedihannya di depan putrinya. "Masuk saja sayang, pintunya nggak dikunci kok," ujar Arini. Seketika kemudian pintu terbuka. Salsa melangkah menghampiri ibunya. "Mama kenapa?" tanya Salsa. Sementara Arini terlihat gugup. "Mama nggak apa-apa kok. Malam ini kita nginep di rumah nenek, kamu mau?" Arini menawarkan. Ada hal penting yang akan Arini tanyakan kepada orang tuanya. Ia juga ingin menenangkan diri di sana. "Mau, Mah?" Salsa mengangguk dengan semangat. "Ya sudah, sekarang kamu siap-siap ya," tita Arini. Salsa hanya mengangguk, lalu bergegas keluar dari kamar ibunya. 20 menit kemudian, mereka sudah dalam perjalanan. Arini memilih untuk fokus menyetir, sedangkan Salsa terlihat tengah sibuk melihat pemandangan di luar jendela. Jujur, pikiran Arini sangat kacau, belum lagi masalah dengan kakaknya. Ia merasa jika ada yang Andri sembunyikan darinya. Mobil berhenti di pelataran rumah ibunya. Arini dan Salsa beranjak turun. Setelah itu keduanya melangkah menuju teras. Arini membuka pintu rumah ibunya yang terlihat sepi. Ia melangkah menuju ruang tengah karena biasanya ibunya berada di sana. Tiba-tiba saja Arini menghentikan langkahnya.
ketika mendengar ibunya tengah berbicara dengan seseorang. Pandangan Arini tertuju pada kedua orang tuanya yang sedang berbincang. Arini menyipitkan matanya, penasaran dengan pembicaraan mereka. "Sampai kapan kita merahasiakan semua ini, Pak? Kasihan Arini," ujar Meli. Mendengar itu Hamdan mendesah pelan. "Papa juga gak tahu. Arini pasti akan sangat kecewa. Apalagi jika Arini tahu kalau..." Hamdan mengandung ucapannya. Jujur, Arini masih penasaran apa yang akan ayahnya itu katakan. Salsa menarik tangan ibunya. Refleks Arini mengangkat tangan kanannya dan meletakkan telunjuknya tepat di depan bibir. Melihat itu Salsa mengangguk. Itu artinya ibunya menyuruhnya untuk diam. Setelah itu Arini kembali menajamkan telinga untuk mendengar apa yang orang tuanya bicarakan. Cepat atau lambat, Arini akan tahu kalau kita bukan orang tua kandungnya, ujar Meli. Jantung Arini terasa berhenti berdetak mendengar pernyataan itu. Mungkinkah ia salah dengar? Andre yang sudah menyebabkan kedua orang tua Arini meninggal. Beruntung Arini hilang ingatan. Jika tidak, Arini pasti akan menuntut kematian orang tuanya. Lanjutnya, persendian Arini lemas mendengar semua itu. Mengetahui jika ia bukan anak kandung masih bisa Arini tahan, tapi mengetahui jika orang tuanya meninggal karena perbuatan mereka, hati Arini tidak bisa menerimanya. Terlebih mereka sudah memanfaatkan keadaan. Tiba-tiba saja kepala Arini kembali berdenyut seperti 3 hari yang lalu. Arini memegangi kepalanya yang terasa sangat sakit. Bayangan hitam berputar di benaknya. Sementara itu Salsa terlihat panik melihat kondisi ibunya. Tidak tahan lagi, bocah itu berniat untuk masuk ke dalam. Namun dengan cepat Arini mencegahnya. Meski denyutan di kepalanya masih terasa, Arini memaksa putrinya untuk keluar dari rumah tersebut. Salsa hanya diam dan menurut apa yang ibunya perintahkan. Dan kini mereka sudah dalam perjalanan. Meski kepalanya masih terasa sakit, tapi Arini memaksakan diri untuk pulang. Niat hati ingin mengadu dan meminta nasihat, tapi justru masalah baru yang Arini dapatkan. 40 menit kemudian, mobil Arini sudah terparkir di halaman depan. Mereka segera turun dan bergegas masuk ke dalam. Baru saja menutup pintu, tiba-tiba terdengar suara Bima. Raut wajah lelaki itu tampak panik dan juga khawatir. Arini pikir suaminya tidak akan pulang. "Kalian dari mana saja? Aku sangat mengkhawatirkan." Bima menggantung ucapannya ketika melihat wajah sedih istrinya. "Salsa, sekarang kamu masuk ke kamar dan segera mandi," tita Arini. "Iya mah." Salsa mengangguk patuh. Setelah itu ia beranjak naik ke atas di mana kamarnya berada. "Untuk apa kamu pulang ke sini? Kamu sudah tidak ada hak untuk tinggal di rumah ini. Dan satu lagi, bukankah selingkuhanmu itu sedang hamil? Seharusnya kamu tetap berada di dekatnya," ungkap Arini. Sudah tidak ada kata maaf untuk pengkhianat seperti suaminya itu. Bima menghela nafas. Ia berusaha untuk tetap tenang. "Kamu boleh marah, tapi sampai kapanpun aku tidak akan pernah ninggalin kamu. Kamu dan Salsa, sudah cukup mas. Aku tidak mau mendengar alasan apapun dari kamu," potong Arini dengan cepat. Setelah itu ia bergegas naik ke lantai atas, di mana kamarnya berada. Arini ingin menenangkan diri sejenak. Pikirannya sudah sangat kacau. Ingin sekali Bima mengejar istrinya. Tapi untuk saat ini, ia memilih untuk mengalah, membiarkan sang istri menenangkan hati dan pikirannya. Setelah itu, Bima memutuskan untuk ke dapur dan berencana untuk menyiapkan makan malam. Berharap dengan itu, kemarahan Arini sedikit berkurang. 1 jam kemudian, semua makanan yang Bima masak sudah tersaji di atas meja. Lelaki itu beranjak meninggalkan ruang makan untuk memanggil istri serta putrinya. Ketika di ruang tengah, terlihat Salsa yang baru sampai di lantai bawah. Bima tersenyum lalu berjalan menghampiri putrinya. "Sayang, mama mana? Apa masih di kamar?" tanya Bima. Sementara Salsa hanya mengangguk tanpa mau mengeluarkan suara. "Oh iya, tadi papa udah masakin makanan kesukaan kamu."
Sekarang kamu langsung ke meja makan saja ya. Papa mau ke atas dulu, ujar Bima kemudian. Dan lagi, Salsa hanya mengangguk. Tapi untuk kali ini, ada raut wajah bahagia pada putrinya itu. Kenapa sikap Salsa sangat berbeda ya? Tidak seperti biasanya. Apa mungkin Salsa sudah tahu kalau... Tapi tidak mungkin. Bima membatin. Setelah itu ia segera naik ke atas menuju kamarnya. Di lain tempat saat ini Andre sedang duduk santai di ruang tengah. Jarum jam menunjuk pukul 8 malam. Jujur, ia gelisah karena sejak kedatangan ke rumah Arini, komunikasi mereka putus. Arini telah memblokir kontak Andre. Wanita itu merasa kecewa dengan lelaki yang mengaku sebagai kakaknya itu. Apa aku ke rumah Arini saja ya? Tapi nanti Arini marah seperti waktu itu. Andre mengusap wajahnya. Bimbang, itu yang Andre rasakan. Selang beberapa menit, langkah kaki terdengar terus mendekat. Andre melirik ke sumber suara tersebut. Terlihat jika Sandra baru saja pulang. Sejujurnya Andre sudah sangat malas untuk melihat wajahnya. Tapi cukup sulit juga untuk melepaskannya. Karena Andre menikahi Sandra lantaran mendapat amanah dari mendiang mertuanya. Masih ingat pulang? Aku pikir kamu akan pulang ke rumah Bima, selingkuhan kamu itu. Ucapan yang Andre lontarkan cukup membuat Sandra terkejut. Seketika wanita itu menghentikan langkahnya. Maksud kamu apa, Mas? Bicara seperti itu? Sandra menatap mata milik suaminya itu. Aku tidak suka mengulang sebuah ucapan, ujar Andre. Mendengar itu Sandra menengus kesal. Suaminya itu benar-benar membuatnya semakin kesal. Merasa percuma, Sandra memutuskan untuk naik ke lantai atas, lalu masuk ke dalam kamarnya. Setibanya di kamar, Sandra melempar tasnya ke sofa, lalu mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Mungkin dengan mandi, pikiran Sandra sedikit tenang. Di bawah, Andre nampak sibuk dengan ponselnya. Berkali-kali ia menghubungi nomor Arini, tapi tetap saja tidak bisa. Setelah itu Andre berinisiatif untuk menelpon ke nomor rumah. Mungkin dengan itu Andre bisa berbicara dengan Arini. Halo, Arini, kamu baik-baik saja kan? Kenapa nomor kamu tidak bisa dihubungi? Ini bukan Arini. Di mana Arini? Aku ada perlu dengannya. Arini sudah tidur. Besok lagi saja kalau mau menelpon. Tapi hal penting yang ingin. Maaf, aku sedang sibuk. Lebih baik besok langsung ke rumah kalau benar-benar ada perlu dengan Arini. Sial, belagu banget. Andre menggerutu. Ia benar-benar tidak terima dengan sikap adik iparnya itu. Setelah itu Andre memutuskan untuk naik ke lantai atas, lalu masuk ke dalam kamar. Lelaki itu mengamati kunci mobilnya dan berniat untuk pergi. Andre merasa suntuk berada di rumah sedari sore tadi. Pagi ini Arini sudah bersiap untuk pergi. Ia berencana untuk mencari tahu tentang siapa orang tuanya. Namun sebelum itu, Arini akan mengantarkan Salsa ke sekolah terlebih dahulu. Setelah siap, Arini bergegas keluar dari kamarnya. Wanita itu melangkah menuruni anak tangga. Kamu mau kemana? Kenapa berpakaian rapi seperti itu? Tanya Bima. Ia merasa sedikit heran dengan penampilannya itu. Mau nganterin Salsa? Sekalian ada perlu. Arini menarik kursi untuk duduk. Bima memilih untuk diam. Istrinya masih mode marah. Sangat sulit untuk diajak bicara. Suasana di meja makan cukup hening. Bima memilih untuk fokus menyantap sarapannya. Begitu juga dengan Arini dan juga Salsa. Walaupun sesungguhnya Bima ingin sekali mengajak istrinya untuk berbicara empat mata. Tapi sepertinya itu sulit. Usai sarapan, Bima berpamitan untuk segera berangkat ke kantor. Sedangkan Arini akan mengantarkan Salsa ke sekolah. Setelah itu Arini berencana untuk pergi ke suatu tempat. Ia ingin mencari tahu tentang kedua orang tuanya. Benarkah sudah mati atau belum? Sekolah yang rajin ya, ucap Arini setelah mobilnya berhenti di depan gerbang sekolahan putrinya. Iya ma, assalamualaikum. Salsa mencium punggung tangan ibunya. Setelah itu Salsa turun dan melangkah menghampiri temannya. Melihat putrinya yang sudah masuk ke dalam, Arini memutuskan untuk segera pergi. Baru setengah perjalanan, rasa sakit kembali menyerang Arini. Bukan itu saja,
Bayangan hitam juga terus berkelabat di benaknya. Arini berusaha untuk menahan rasa sakit itu, namun usahanya sia-sia. Merasa tidak tahan lagi, Arini memutuskan untuk pulang ke rumah. Rencananya terpaksa gagal. Tidak butuh waktu lama, Arini sampai di rumah. Setelah memarkirkan mobilnya, ia segera turun lalu masuk ke dalam rumah. Arini memutuskan untuk beristirahat di kamarnya. Ketika otaknya ia gunakan untuk berpikir keras, rasa sakit langsung menyerang. Hal tersebut benar-benar sangat mengganggu. Sebenarnya apa yang terjadi padaku? Arini memijat kepalanya, berharap rasa sakit itu hilang. Ting! Suara ponselnya membuat Arini terbangun. Wanita itu tertidur entah berapa lama. Seketika Arini teringat dengan putrinya. Gegas ia bangkit dan bersiap untuk menjemput Salsa. Karena jarum jam sudah menunjukkan pukul 11:30 siang. Salsa, kamu pulang dengan siapa? Baru saja mama mau jemput. Arini sedikit terkejut ketika melihat putrinya sudah kembali. Papa Andre yang jemput Salsa, mah. Jawaban yang Salsa lontarkan cukup membuat Arini terkejut. Seketika kemudian seorang laki-laki melangkah di belakang putrinya. Mah, Salsa ke kamar dulu ya. Dah papa. Dengan senyum mengembang, Salsa melambaikan tangan ke arah Andre, lalu beranjak naik ke lantai atas. Sementara itu, Arini masih berdiam dengan pikiran bertambah kacau. Maksud kakak apa? Kenapa Salsa memanggil Papa? Itu karena Salsa putri kandungku. Itu alasan kenapa aku menyuruhmu untuk menggugurkan kandunganmu itu. Andre memotong ucapan Arini, sementara wanita itu menggeleng, menolak apa yang Andre ucapkan. Aku gak percaya, kakak bohong kan? Salsa itu anak aku dengan Mas Bima, tegasnya. Dada Arini naik turun menahan amarahnya. Lihat ini. Andre menyerahkan amplop berwarna putih. Dengan ragu Arini menerima amplop tersebut dan membukanya. Setelah terbuka, Arini segera membaca isinya. Sedetik kemudian ia terkejut setelah mengetahui apa isi amplop yang Andre berikan. Arini menggeleng. Aku gak percaya, ini pasti bohong kan? Ini hanya rekayasa kakak saja kan? Salsa itu anak aku dengan Mas Bima, bukan anak kamu. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Yang jelas, aku memberikan bukti, ungkap Andre. Sampai kapanpun, Arini tidak akan percaya jika Salsa adalah anak Andre. Salsa anak aku. Andre menatap lekat mata milik Arini. Jujur, ingin sekali ia mengutarakan perasaannya. Tapi Andre takut jika Arini tidak percaya dan justru nanti membencinya. Arini memegangi kepalanya. Denyutan itu kembali datang. Bahkan kali ini rasanya luar biasa. Bayangan hitam kembali hadir dan tercetak jelas di benaknya. Melihat itu Andre khawatir. Tetapi ketika hendak menyentuh pundak Arini, wanita itu langsung menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Arini menggeleng seraya memundurkan langkahnya. Wanita itu masih memegangi kepalanya yang terasa sakit. Arini, kamu baik-baik saja kan? Andre mendekat. Jujur, ada rasa khawatir jika ingatannya kembali. Pergi! Arini berteriak, seraya terus memundurkan langkahnya. Selang beberapa menit, terdengar derap langkah kaki yang menghampiri mereka. Andre menoleh, terlihat jika Bima datang. Entah kebetulan atau apa, melihat istrinya yang seperti itu, dengan segera Bima mendekat. Berbagai pertanyaan pun melintas di benaknya. Arini, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja kan? Dengan rasa khawatir, Bima menangkup wajah istrinya dan berusaha untuk menenangkannya. Arini sama sekali tidak menjawab. Melihat itu, Bima langsung memeluknya. Lelaki itu berusaha untuk menenangkan istrinya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, karena selama ini Bima tidak pernah melihat Arini seperti sekarang. Andre yang melihat Bima mendekap tubuh Arini, seketika dadanya terasa panas. Tahan Andre, kamu tidak boleh gegabah. Andre berusaha menahan emosinya. Setelah itu ia memutuskan untuk pergi. Rasanya tidak tahan melihat apa yang terjadi di hadapannya itu. Setelah istrinya tenang, Bima membawanya masuk ke dalam kamar. Niat hati pulang untuk mengambil berkas yang ketinggalan.
Tapi justru sampai rumah, melihat istrinya dalam keadaan seperti tadi. Beruntung Bima pulang. Di kamar, Bima terus mengusap lembut bahu istrinya. "Arini, apa kamu seperti ini gara-gara aku? Tapi jika iya, seharusnya kamu marah saat aku mendekat. Tapi kamu diam dan seolah merasa tenang," batin Bima. Sejujurnya ia sangat menyesal karena sudah menyakiti hati istrinya, mengkhianati pernikahan mereka yang sudah 10 tahun lamanya. Setelah itu Bima memutuskan untuk keluar dan turun ke bawah. Setibanya di bawah, terlihat jika Salsa tengah duduk di sofa ruang tengah. Seketika bocah itu bangkit dan berjalan menghampiri ayahnya. Tatapan matanya sedikit aneh. Jujur, Bima merasa ada yang tidak beres. "Mama mana, Om?" tanya Salsa. Sontak Bima membulatkan mata ketika mendengar pertanyaan yang putrinya itu lontarkan. "Kamu ngomong apa tadi?" "Salsa, tolong ulangi." Bima menatap mata Salsa. "Om, memangnya kenapa? Papaku kan Papa Andre," ujar Salsa dengan begitu santai. Setelah itu ia beranjak, meninggalkan ayahnya yang masih berdiri mematung. Salsa berlari naik ke lantai atas. "Papa Andre?" Bima bergumam. Tiba-tiba matanya melihat ada sebuah kertas yang tergeletak di lantai. Dengan cepat, Bima mengambil dan membaca isinya. Bima meremas kertas yang ia pegang. Apa ini yang membuat Arini seperti itu? Andre benar-benar keterlaluan. Setelah itu Bima menyambar kunci mobilnya dan bergegas untuk pergi. Bima berniat untuk memberi pelajaran untuk Andre. Tak peduli jika lelaki itu adalah kakak iparnya sendiri. Bima yakin jika tes DNA itu hanya rekayasa saja. Buk! Bima memukul wajah Andre dengan sangat keras. Tak peduli dengan satpam yang berusaha menahannya agar tidak masuk ke dalam ruangan Andre. Bima langsung mendatangi kakak iparnya itu di kantor. Ingin rasanya ia memberi pelajaran yang setimpal untuk Andre. Andre mengusap sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. Setelah itu ia menyuruh satpam di kantornya untuk keluar. Andre tahu kedatangan Bima pasti ada hubungannya dengan Arini. Itu sebabnya Andre tidak ingin orang kantor ada yang tahu tentang masalah itu. "Dasar bajingan, maksud kamu apa? Menghasut Salsa untuk memanggilmu papa? Salsa itu anak aku, darah dagingku," teriak Bima. Dadanya kembang kempis menahan amarahnya. Andre menyinggungkan senyumnya. "Salsa memang anak aku. Salsa darah dagingku. Apa kamu tidak melihat tes DNA yang aku berikan untuk Arini? Tes DNA ini tidak ada apa-apanya. Ini hanya akal-akalan kamu saja, iya kan?" Bima merobek hasil tes DNA yang ia bawa. Melihat itu Andre hanya diam. Toh bukti sudah menyatakan jika Salsa adalah putrinya. "Silakan saja kamu robek. Toh bukti sudah menyatakan jika Salsa adalah putriku. Kamu tidak akan bisa mengelaknya lagi. Dalam diri Salsa mengalir darahku." Andre menyatap nyalang lelaki yang berdiri di hadapannya itu. "Lebih baik kamu ingat-ingat saat melakukan malam pertama dengan Arini. Aku yakin kamu merasakan sesuatu. Dan satu lagi, usia kehamilan Arini dan pernikahan kalian," ujar Andre. Setelah itu ia melangkah dan menjatuhkan dirinya di kursi kebesarannya. Sejenak Bima terdiam. Lelaki itu berusaha untuk mengingat kembali ketika melakukan malam pertama dengan Arini. Bukan itu saja, Bima juga berusaha mengingat tentang usia kehamilan Arini dan pernikahan mereka. Memang ada yang janggal, namun Bima selalu berpikir positif agar tidak menimbulkan masalah. Kenapa tidak ada? Seharusnya ada noda merah di sini. Bima memperhatikan spray di ranjangnya yang berwarna putih itu. Tidak ada setitik noda di atas kain putih itu. Warnanya sama seperti saat mereka belum melakukan ibadah halal itu. "Mas, kamu kenapa? Kok kayak gelisah gitu?" Pertanyaan yang Arini lontarkan cukup membuat Bima sadar akan lamunannya. Enggak apa-apa. Masih malam, kita tidur saja ya. Apa mau nambah satu ronde lagi?" Bima berusaha menggoda istrinya itu. "Ish, apaan sih? Ini aja masih sakit." Arini langsung menyenderkan kepalanya.
di dada bidang suaminya itu. Bima tersenyum, lalu tangan kanannya bergerak untuk mengusap lembut kepala istrinya. Bima masih bergelut dengan pikirannya sendiri, sementara sang istri sudah terbang ke alam mimpinya. Lelaki itu masih memikirkan tentang darah perawan istrinya itu, karena biasanya jika selaput darah seorang gadis berhasil diterobos, maka akan mengeluarkan cairan merah. Tapi hari ini tidak. Bima berusaha untuk selalu berpikir positif. Bahkan tiba-tiba ia teringat jika kegadisan seorang wanita itu tidak selalu ditandai dengan keluarnya noda merah. Mengingat itu, Bima berusaha untuk berpikir positif, karena yang ia tahu, Arini adalah wanita baik-baik. Bagaimana? Apa kamu mengingat sesuatu? Suara Andre mampu membuat Bima sadar dari lamunannya. Seketika matanya menatap nyalang ke arah kakak iparnya itu. Dasar bajingan, kamu tega melakukan itu kepada Arini, adikmu sendiri. Di mana hati dan perasaan kamu? Teriak Bima. Ingin sekali ia melenyapkan lelaki yang ada di hadapannya itu. Kamu tidak akan tahu. Lebih baik sekarang kamu pergi. Dan satu lagi, jangan pernah kamu menyentuh Arini, karena setelah ini aku yang akan memilikinya. Dan aku tidak segan-segan untuk menggugurkan benihmu yang tumbuh di rahim Arini, ungkap Andre. Seketika Bima membulatkan matanya. Itu artinya Arini sedang hamil. Mobil Bima sudah terparkir di halaman depan. Lelaki itu nampak tergesa-gesa masuk ke dalam rumahnya. Setibanya di dalam, Bima bergegas masuk ke dalam kamar untuk memastikan jika istrinya baik-baik saja. Tak peduli dengan apa yang terjadi dulu. Saat ini Bima hanya ingin Arini selalu ada di sampingnya. Arini? Bima membuka pintu kamarnya, namun sosok yang ia cari tidak ada. Dengan panik Bima melangkah masuk ke dalam dan berusaha untuk mencarinya. Mulai dari kamar mandi, ke ruang ganti, tapi hasilnya nihil. Arini, kamu di mana, Rin? Bima berteriak, memanggil istrinya itu. Bahkan ia beralih pada lemari pakaian. Saat dibuka, semua pakaian istrinya masih tertata rapi. Tidak ada yang aneh dengan isi kamarnya. Setelah itu Bima keluar untuk mencari putrinya. Salsa, kamu di mana sayang? Salsa, Arini. Bima membuka pintu kamar putrinya dan hasilnya sama. Dua bidadari yang Bima cari tidak ada. Kemana perginya? Tidak habis akal. Bima turun ke bawah, berharap mereka ada di lantai bawah. Tapi lagi-lagi hasilnya nihil. Setelah itu Bima mengambil ponselnya untuk menelpon nomor istrinya. Tapi hasilnya sama, nomor Arini tidak aktif. Arini, Salsa, kalian di mana? Bima mengusap wajahnya dengan gusar. Dalam keadaan kalut seperti ini, tiba-tiba Bima teringat untuk memeriksa mobil milik istrinya itu. Dan saat diperiksa, mobil Arini tidak ada di halaman samping. Pikiran Bima benar-benar kacau, khawatir jika Arini mengemudikan mobil dalam keadaan hati dan pikiran yang hancur. Apa mungkin ke rumah mama? Bima bergegas masuk ke dalam mobil miliknya, lalu melaju meninggalkan rumahnya. Kini tujuan Bima adalah rumah kedua orang tuanya. Berharap semoga Arini dan Salsa ada di sana. Dalam perjalanan, pikiran Bima benar-benar tidak tenang. Masalah yang dihadapi juga tidak main-main, terlebih tentang istrinya. Mungkinkah benar jika Salsa bukan anak kandungnya? Namun hati Bima menolak akan kebenaran itu. Ia berharap kalau semua itu hanya rekayasa Andre saja. Kini mobil Bima sudah terparkir di halaman depan rumah kedua orang tuanya. Gegas lelaki berkemeja marun itu turun dan melangkah menuju teras. Tanpa basa-basi, Bima membuka pintu rumah orang tuanya. Lelaki itu melangkah menuju ruang tengah. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara ibunya. Bima, Arini mana? Dia sama kamu kan? Pertanyaan yang ibunya lontarkan cukup membuat Bima menoleh dan menghentikan langkahnya. Maksud mama? Bima menautkan kedua alisnya. Tadi Arini datang ke sini sama Salsa, terus pamitan, katanya ada urusan. Mama pikir Arini sama kamu, jelas Yunita, ibunda Bima. Mendengar penuturan ibunya, sontak Bima terdiam. Jadi sekarang Salsa ada di sini, Mah? Tanya Bima. Iya, tapi lagi tidur. Tadi habis mama suapin,
jawab Yunita. Kalau Arini, Mama tahu pergi kemana? Tanya Bima. Hatinya sedikit lega ketika mengetahui Salsa berada di rumah ibunya. Kini tinggal mencari Arini. Bima khawatir jika istrinya itu akan melakukan hal yang di luar dugaannya. Mama nggak tahu, soalnya Arini tidak bilang mau kemana, saut Yunita. Mendengar itu Bima mengusap wajahnya dengan gusar. Ya sudah mah, Bima titip Salsa ya. Bima mau cari Arini dulu, ujar Bima kemudian. Bima, apa kalian ada masalah? Tanya Yunita. Seketika Bima terdiam. Nanti Bima akan ceritakan mah. Bima pergi dulu ya. Bima mencium punggung tangan ibunya. Setelah itu ia bergegas untuk pergi. Ya Allah, mudah-mudahan masalah mereka hadapi segera terselesaikan. Yunita membatin. Setelah itu ia memutuskan untuk masuk ke dalam. Di lain tempat, saat ini Arini berada di rumah ibunya. Beruntung mereka tidak ada di rumah karena sedang ada urusan di luar. Kedatangan Arini ingin mencari bukti tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Dan saat ini Arini sedang berada di kamar Meli, ibunya. Aku yakin mereka pasti menyimpan rahasia, ujarnya. Arini terus mencari sesuatu di kamar ibunya, mulai dari laci dan lemari. Di sini tidak ada. Arini menghembuskan nafasnya, lalu kembali menutup laci yang baru saja ia buka. Apa mungkin mereka tidak menyimpannya di sini, tapi di ruang kerja Papa? Arini bergumam. Setelah itu ia segera keluar dari kamar tersebut, lalu melangkah menuju ruang kerja ayahnya. Di ruang kerja ayahnya, Arini kembali membuka laci dan juga lemari yang terdapat di ruangan tersebut. Bukan itu saja, Arini juga membuka beberapa map yang tersusun rapi di rak dan juga meja, berharap usahanya tidak sia-sia. Senyum Arini mengembang ketika ia menemukan map yang bertuliskan data keluarga. Dengan segera Arini membukanya dan memeriksa isinya. Satu persatu Arini membaca isi map tersebut hingga ia menemukan apa yang dicarinya. Astagfirullah, jadi benar kalau aku bukan anak kandung Mama dan Papa. Arini cukup terkejut setelah mengetahui rahasia tersebut, rahasia yang telah disembunyikan darinya selama ini. Herna dan Ilham adalah nama orang tua kandungku, sedangkan Melody. Arini memegangi kepalanya yang tiba-tiba terasa sakit. Ia segera mengingat sesuatu, tapi apa? Arini kembali memeriksanya lagi, berharap ada bukti lagi. Cukup lama Arini mencarinya hingga ia menemukan sebuah foto. Arini mengambilnya dan melihat foto tersebut. Terdapat satu foto keluarga dan satunya mirip sekali dengan Arini. Apa ini Mama sama Papaku? Dan ini aku? Arini mengusap foto tersebut. Setelah itu Arini membawa semua bukti yang ia temukan. Tugas Arini sekarang adalah mencari bukti jika Andre yang sudah menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. Arini akan menuntut mereka setelah bukti yang kuat terkumpul. Kini Arini sudah dalam perjalanan. Ia sedikit bingung harus kemana terlebih dahulu. Arini tidak ingat siapa kerabat dari kedua orang tuanya. Hal itu yang sangat sulit dan membuat pikirannya bertambah kacau. Terlebih saat mengingat masalahnya dengan Bima. Masalah aku dengan Mas Bima saja belum selesai, tapi aku tidak bisa tinggal diam, apalagi menyangkut nyawa kedua orang tuaku. Arini terus melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Apa aku minta bantuan sama Om Pras ya? Tapi tidak mungkin, dia orang terdekat Mama Meli. Om Pras pasti bekerja sama dengan mereka. Arini bergumam, ia benar-benar pusing dan juga bingung dengan siapa ia meminta bantuan. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya Arini memutuskan untuk ke rumah sakit terlebih dahulu. Kepalanya yang sering tiba-tiba mendadak sakit membuatnya berencana untuk memeriksakan diri. Mungkin nanti Arini akan mendapat jawaban dari kebingungannya itu. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sebulan sudah Arini menghilang. Wanita itu entah pergi kemana, hilang tanpa jejak. Bak ditelan bumi, Bima sudah berusaha untuk mencarinya, bahkan sudah lapor ke polisi, tapi usahanya belum berhasil. Sudah ada kabar? Tanya Yunita. Saat ini mereka tengah duduk di ruang tengah. Semenjak Arini pergi,
Bima memang memutuskan untuk tinggal di rumah ibunya, tentunya bersama dengan Salsa. Belum mah, polisi juga belum memberikan kabar, sahut Bima. Wajahnya tampak lesu, bahkan untuk sekedar makan saja tidak berselera. Tadi Andre datang, kata Yunita. Sontak Bima menoleh. Untuk apa dia datang ke sini? Apa ingin membawa Salsa? Tanya Bima. Memang sudah beberapa kali Andre datang dan berencana untuk membawa Salsa. Beruntung Bima bisa meyakinkan putrinya untuk tetap tinggal bersamanya. Iya, beruntung saat Andre datang, Salsa sedang pergi dengan papa. Coba kalau tidak, Andre pasti akan memaksanya, jawab Yunita. Kita harus lebih hati-hati, Mah. Jangan sampai Andre membawa Salsa. Bima tidak rela. Walaupun bukti mengatakan jika Salsa bukan anak kandung Bima, ungkap Bima. Lelaki itu pernah melakukan tes DNA sendiri untuk membuktikan omongan Andre. Dan ternyata hasilnya memang Salsa bukan darah dagingnya. Meski begitu, Bima tidak akan pernah rela jika Andre mengambil Salsa. Bahkan untuk Arini pun demikian. Ia tidak akan rela wanita yang sangat dicintainya dimiliki oleh orang lain. Bima berjanji akan menemukan Arini. Ia ingin hidup bahagia bersamanya. Terlebih mengetahui jika Arini sedang hamil. Tiba-tiba saja ponsel Bima berdering. Khawatir ada yang penting, ia langsung mengambil benda pipi miliknya itu. Saat dicek, tertera nama Gilang di layar ponselnya. Setelah itu Bima bangkit dan menerima telepon tersebut. Halo, ada apa? Apa ada informasi tentang Arini? Sudah, tapi sepertinya kamu tidak akan percaya. Aku awalnya juga tidak percaya, tapi setelah aku telusuri, ini memang benar. Cepat katakan, kamu sudah menemukan Arini atau bagaimana? Sekarang kamu datang ke sini, nanti aku kirim alamatnya. Sambungan telepon terputus. Setelah itu pesan yang Gilang kirim masuk. Dengan segera Bima membukanya. Matanya menyipit, membaca alamat yang sahabatnya itu kirim. Tanpa basa-basi Bima menyambar kunci mobilnya. Namun sebelum itu ia berpamitan dengan ibunya. Tidak butuh waktu lama, kini Bima tiba di tempat tujuan. Setelah memarkirkan mobilnya, lelaki itu segera turun dan masuk ke dalam. Terlihat jika Gilang sedang menunggu di sebuah kursi. Rasanya Bima tidak percaya jika Arini berada di tempat seperti ini. Tempat wanita malam mencari uang. Dia sudah menunggumu di kamar, ucap Gilang. Seketika Bima mengernyitkan keningnya. Di kamar? Gilang, kamu jangan bercanda. Arini tidak akan mungkin ada di tempat seperti ini, ungkap Bima. Ia menolak untuk percaya dengan ucapan Gilang. Makanya, sekarang kamu masuk ke dalam supaya percaya. Ayo buruan, titah Gilang. Setelah itu segera Bima naik ke lantai atas dan masuk ke dalam kamar di mana Arini berada. Ceklek, pintu terbuka. Pandangan Bima tertuju pada seorang wanita yang sedang duduk di tepi ranjang. Menyadari akan kehadiran Bima, wanita itu menoleh. Ia bangkit dan tersenyum, tapi tidak dengan Bima. Justru lelaki itu terkejut dan refleks memundurkan langkahnya. Arini, tidak mungkin. Bima menggeleng. Wajahnya memang mirip dengan istrinya, tapi penampilannya sangat jauh berbeda. Akhirnya kamu datang juga. Aku sudah lama menunggumu. Ayo kita mulai sekarang saja. Wanita itu berjalan menghampiri Bima yang masih berdiri mematung. Mau berapa ronde? 1 ronde. Kamu cukup membayarnya? Apa kamu Arini? Wajahmu sangat mirip dengan Arini. Bima memotong ucapan wanita itu. Seketika tangan wanita itu terangkat saat Bima menyebut dirinya dengan nama Arini. Siapa Arini? Namaku Melody, bukan Arini, ucapnya. Seketika Bima terdiam. Pikirannya mendadak kacau. Jujur, masalah yang ia hadapi benar-benar rumit. Bima menggeleng. Kamu Arini? Kamu sengaja melakukan ini untuk menghindariku kan? Arini, ayo kita pulang. Salsa sangat membutuhkanmu. Aku bilang aku Melody, bukan Arini. Dan satu lagi, siapa itu Salsa? Wajah wanita itu seketika memerah. Dadanya naik turun.
Menahan amarahnya yang berhasil menguasai dirinya, Bima menggeleng, lalu mengusap wajahnya dengan gusar. "Salsa anak kita, kamu mengingatnya kan? Salsa sangat merindukanmu, setiap malam selalu menanyakan kamu." Wanita berpakaian seksi itu hanya tersenyum. "Apa kamu seorang duda yang sedang mencari istri baru untuk mengurus anakmu itu? Sepertinya kamu salah datang ke tempat ini. Lebih baik sekarang kamu pergi. Masih banyak yang sudah menungguku." Bima menggeleng. Ia cukup terkejut dengan apa yang Arini katakan. Seketika pikiran Bima kacau. Lelaki itu berusaha untuk mencerna setiap ucapan yang Arini lontarkan. Sedetik kemudian, Bima kembali menggeleng, tak rela jika istrinya menjadi pemuas nafsu pria lain. "Sekarang kamu ikut aku pulang." Bima menarik tangan Arini, namun dengan kasar, wanita itu mengibaskan tangannya. "Lepas, aku tidak mau ikut denganmu." Matanya menatap nyalang lelaki yang ada di hadapannya itu. "Arini, aku mohon, sekarang kita pulang. Aku dan Salsa sangat membutuhkanmu." Bima memohon, berharap wanita yang ada di hadapannya mau menuruti keinginannya. Bima sangat yakin jika wanita itu adalah istrinya. "Maaf, aku tidak punya banyak waktu untuk laki-laki sepertimu." Setelah mengatakan itu, Arini atau Melody menyambar piyama kimono miliknya dan bergegas keluar dari kamar tersebut. "Arini, tunggu!" Bima mencekal pergelangan tangan Arini. Sedetik kemudian, wanita itu membalikkan badannya, lalu menendang aset berharga milik Bima. Sontak lelaki berkemeja marun itu melepas cekalannya. Dengan langkah cepat, wanita berbalut baju tidur itu pergi menuju ke kamarnya. Gilang yang melihatnya keluar dengan cepat bangkit dan berlari masuk ke dalam kamar di mana Bima berada. Terlihat jika Bima masih meringis kesakitan atas ulah Arini. "Bim, kamu gak apa-apa?" tanya Gilang dengan raut wajah khawatir. "Gak apa-apa. Arini di mana?" Bima balik bertanya. "Pergi. Gimana? Wanita itu benar-benar Arini?" Gilang menatap sahabatnya itu. "Aku sangat yakin. Wajahnya sangat mirip. Terus tanda lahir yang ada di bahu juga persis seperti yang Arini miliki." Bima mengangguk. Setelah itu mereka memilih untuk keluar dari kamar tersebut. Kini mereka sudah berada di luar. Bima masih berusaha untuk mencari wanita yang ia anggap sebagai istrinya. Namun usahanya gagal karena wanita itu telah pergi. Bima mengusap wajahnya dengan gusar. Ia gagal untuk membawa pulang istrinya. Jam dinding menunjukkan pukul 1:30 pagi. Seorang wanita dengan balutan baju kurang bahan itu baru saja sampai di apartemen. Gegas ia melangkah masuk ke dalam kamar, lalu melempar tubuhnya di atas ranjang. Hari ini cukup melelahkan baginya. Tidak seperti hari lainnya. "Kamu kenapa? Pulang-pulang kok mukanya cemberut kayak gitu?" Seorang wanita parubaya berjalan, menghampiri Melody dan duduk di sebelahnya. "Melody kesel banget, Tan. Masa ada pelanggan yang bilang katanya aku istrinya? Dia juga manggil aku dengan nama Arini," adunya. Melody kembali menenggelamkan wajahnya di bantal. "Melody, Tante minta tolong kamu berhenti mencari kesenangan dengan cara seperti ini. Tante tahu bagaimana perasaan kamu. Bukan seperti ini cara kamu melampiaskannya," ujarnya. Wanita itu mengusap lembut punggung Melody. Melody terdiam sejenak. Bayangan ketika kecelakaan dulu kembali melintas di benaknya. Bukan itu saja, kejadian buruk yang menimpanya juga kembali terbayang. Kejadian buruk yang membuat Melody kembali harus mengalami kecelakaan. "Arini, kamu mau kemana?" tanya Andre ketika melihat adiknya itu hendak turun ke lantai bawah. Arini menatap lelaki yang berdiri di hadapannya itu. Rasa benci kini telah menguasainya. Ia tidak pernah menyangka jika lelaki yang ia anggap sebagai dewa penyelamat justru yang sudah menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. "Itu bukan urusan kamu." Arini hendak melangkah pergi, tetapi dengan cepat Andre mencekal pergelangan tangannya. "Arini, kamu baik-baik saja kan?" Andre menatap lekat wajah Arini. "Aku benar-benar kecewa sama kamu. Kamu adalah laki-laki pecundang yang pernah aku temukan.
Kamu yang sudah menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Dan tanpa rasa berdosa, kamu membawaku masuk ke dalam keluarga ini. Dan parahnya lagi, kalian semua merahasiakannya, ungkap Arini. Sedetik kemudian, Andre terkejut mendengar hal itu. Dari mana Arini tahu tentang rahasia yang sudah ia kubur dalam-dalam? Kamu pasti kaget kan? Kenapa aku bisa mengetahui semuanya? Kamu memanfaatkan keadaan demi keuntungan pribadi. Tapi perlu kamu tahu, aku pastikan kamu dan orang tuamu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Arini berlalu dari hadapan Andre. Namun dengan cepat, Andre mencekal pergelangan tangan Arini dan menyeretnya masuk ke dalam kamar. Lepas, mau apa kamu, ha? Arini berteriak, sedangkan Andre masih diam. Tapi tatapan matanya membuat Arini bergidik ngeri. Setibanya di kamar, Andre melempar tubuh Arini ke atas ranjang. Tak lupa, lelaki itu menutup pintu kamar dan menguncinya. Setelah itu Andre berjalan mendekati Arini yang masih berada di atas ranjang. Melihat tatapan mata Andre membuat Arini semakin takut. Mau apa kamu? Bentak Arini. Ia mulai panik ketika Andre melepas kancing kemejanya satu persatu. Aku tidak bisa menunggu lagi. Hari ini juga aku akan mendapatkan kamu seutuhnya. Andre melempar kemejanya, lalu menubruk tubuh Arini yang hendak kabur. Lelaki itu mengunci pergerakan Arini agar tidak bisa kabur darinya. Arini berusaha untuk melawan, tapi tenaga Andre jauh lebih kuat. Hingga akhirnya lelaki itu berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Entah apa yang membuat Andre tega untuk melakukan itu. Melodi, sebuah tepukan di bahunya, membuat wanita itu tersadar dari lamunannya. Masa lalu buruk yang menimpanya membuat pikiran Melodi terganggu. Aku wanita kotor, dia sudah menodaiku, lirihnya. Seketika Tante Rima menggeser posisi duduknya, lalu berusaha untuk menenangkan keponakannya itu. Semua itu terjadi bukan kehendakmu. Mungkin dengan cara ini kita dipertemukan lagi. Bertahun-tahun Tante mencarimu, dan baru sekarang Tante bisa melihatmu lagi, ucap Tante Rima. Walaupun keadaan sudah seperti ini, tetapi ia bersyukur karena masih bisa dipertemukan dengan keponakannya. Siang itu, setelah Arini berhasil kabur dari cengkraman Andre, wanita itu pergi tanpa arah tujuan. Rasa sakit pada daerah sensitifnya membuat tenaga Arini seakan terkuras habis. Dan ketika di pertigaan, sebuah mobil menyerempetnya. Tak disangka jika pemilik mobil itu adalah Rima, adik mendiang ibunda Melodi atau Arini. Sejak saat itu, Arini atau Melodi tinggal bersama dengan Rima. Wanita itu membawanya ke apartemen miliknya. Ia sangat bersyukur karena orang yang selama ini Rima cari telah ditemukan. Walaupun keadaannya sudah tidak seperti dulu, dan Rima harus berjuang keras untuk mengembalikan ingatan keponakannya itu. Hari telah berganti. Pagi ini Andre sudah siap untuk berangkat ke kantor. Walaupun sesungguhnya pikirannya nampak kacau karena sampai detik ini Arini belum juga ditemukan. Andre juga menyewa orang untuk mencarinya, tapi usaha mereka belum membuahkan hasil. Mas, nanti tolong anterin aku ke dokter ya, mau periksa kandungan, ucap Sandra yang baru saja keluar dari kamar mandi. Aku gak ada waktu, kamu pergi sendiri saja. Lagi pula anak yang kamu kandung bukan anakku, tolaknya. Mendengar itu seketika Sandra mendengkus kesal. Setiap meminta bantuan, Andre selalu menolaknya. Tapi aku istrimu, Mas. Sandra menatap lekat mata hitam milik suaminya itu. Kata siapa? Karena tidak lama lagi kita akan berpisah. Aku akan menceraikan kamu, ujar Andre penuh dengan penekanan. Seketika Sandra menggeleng, menolak keinginan suaminya itu. Aku, Andre Ferdiansyah, menjatuhkan talak 3 untukmu, Sandra Erviana. Mulai detik ini kamu bukan lagi istriku, ucap Andre. Seketika Sandra membulatkan matanya. Mas, kamu jangan sembarangan ya. Kamu hanya bercanda kan? Sandra menatap lelaki yang masih berdiri di hadapannya. Aku sadar melakukan ini. Kemasi barang-barangmu.
Jika nanti saat aku pulang, kamu masih ada di sini, aku tidak segan-segan untuk mengusirmu." Setelah mengatakan itu, Andre berlalu dari hadapan Sandra. Sementara wanita itu hanya bisa diam. Semua impiannya telah hancur. "Ah, sial. Bisa-bisanya Mas Andre menceraikan aku. Kalau sudah begini, apa yang harus aku lakukan? Mas Bima saja gak ada kabar sejak sebulan yang lalu." Sandra mengerang frustasi. Niatnya untuk menjerat Andre, tapi belum apa-apa sudah gagal. "Apa aku datang langsung ke rumah Mas Bima ya? Biar orang tuanya tahu kalau aku hamil anak Mas Bima. Dengan begitu aku bisa menjeratnya," batin Sandra. Otaknya terus berpikir agar bisa menjerat lelaki yang pernah dekat dengannya. Setelah itu, Sandra bergegas untuk membereskan baju dan barang miliknya. Jangan sampai Andre bertambah marah hanya karena dirinya masih berada di rumah itu. Jika tidak bisa mendapatkan Andre, maka Sandra harus bisa mendapatkan Bima. Semua baju dan barang sudah Sandra kemas. Setelah itu ia beranjak keluar dari rumah suaminya itu. Tujuannya kini pergi ke rumah orang tua Bima, agar keluarga tahu jika Sandra tengah mengandung anak Bima. Rasanya Sandra tidak sabar ingin segera sampai di sana. Di lain tempat, saat ini Melody tengah duduk santai di atas ranjang. Tante Rima benar-benar sudah melarang keponakannya untuk pergi, terlebih melakukan pekerjaan buruk itu. Walaupun tujuan Melody hanya untuk melampiaskan amarah dan rasa kecewanya. Ingatan Melody memang belum pulih sepenuhnya, tetapi ia masih mengingat saat terjadi kecelakaan dulu, di mana kedua orang tuanya telah meninggal, sedangkan dirinya selamat. Tapi Melody harus kehilangan ingatannya. Dan kejadian itu benar-benar dimanfaatkan oleh Andre, orang yang telah membuat Melody dan orang tuanya celaka. Selain menghindar dari kejaran polisi, Andre dan orang tuanya juga mempunyai alasan tertentu sehingga tega melakukan itu, membohongi Melody dengan mengangkatnya menjadi anak. "Sarapan dulu, Mel. Tante udah masak." Tante Rima berjalan masuk ke dalam kamar di mana Melody berada. "Belum lapar, Tan. Tante ada yang ingin Melody tanyakan," ujar Melody seraya merubah posisi duduknya. Mendengar itu, Tante Rima mengangguk, lalu berjalan mendekati keponakannya dan duduk di sebelahnya. "Ada apa?" tanya Tante Rima. "Tolong ceritakan siapa Andre dan orang tuanya. Apa hubungan mereka dengan mama dan papa?" Melody menatap wanita yang duduk di sebelahnya. Tante Rima terdiam sejenak. "Mbak Meli itu anak selingkuhan kakekmu. Ibu Mbak Meli selalu mencari cara agar bisa menguasai harta kekayaan orang tua kamu yang diwariskan oleh nenek kamu. Tante gak tahu apakah ibu Mbak Meli masih hidup atau tidak. Karena setelah mengetahui wanita itu punya niatan buruk, kami sekeluarga memutuskan untuk menjauh bahkan tidak menganggapnya keluarga. Setelah itu kami tidak pernah lagi bertemu. Mungkin itu alasan kenapa Mbak Meli mengangkat kamu sebagai anak dan merahasiakan tentang kematian kedua orang tua kamu. Karena Mbak Meli dan suaminya ingin menguasai harta kekayaan orang tua kamu yang seharusnya jatuh ke tangan kamu," sambungnya. Mendengar itu Melody terdiam. Orang tuanya memang tidak pernah bercerita tentang anak selingkuhan kakek. "Sekarang Tante minta sama kamu, tolong kembali seperti Melody yang dulu. Tante juga ingin kamu kembali pada suamimu," ujar Tante Rima. "Tapi Tante tahu kamu belum ingat sepenuhnya. Tapi dari informasi yang Tante dapat, kamu sudah menikah dan punya anak." Tante Rima memotong ucapan Melody. Seketika wanita itu terdiam. Ia berusaha untuk mengingatnya, tapi hanya rasa sakit di kepala yang datang. "Jangan dipaksakan. Suatu saat nanti kamu pasti bisa mengingat semuanya," nasihatnya. "Dan saran Tante, jangan pernah melakukan hal bodoh seperti kemarin. Beruntung Tante bergerak cepat. Kalau tidak, kamu sudah menjadi santapan laki-laki hidung belang," ujar Tante Rima kemudian. Mengetahui tentang apa yang akan keponakannya lakukan, Tante Rima segera menyuruh orang untuk mengikuti kemana Melody pergi. Bukan itu saja, orang suruhan Tante Rima juga sering menggagalkan setiap lelaki yang hendak memakai jasa Melody.
Tapi Melody sudah kotor, Tan. Melody menunduk. Kalau suamimu benar-benar mencintaimu, dia pasti akan menerima kamu apa adanya. Tante Rima terus meyakinkan, sementara Melody kembali terdiam. Pikirannya kembali menerawang jauh, entah kemana. Bayangan saat terjadi kecelakaan dulu terus menari-nari di pelupuk mata. Setelah makan siang, Andre langsung meluncur ke rumah orang tuanya. Sudah hampir 1 minggu ini, pikirannya tidak tenang. Terlebih setelah Arini menghilang, Andre khawatir jika ingatan Arini pulih kembali. Itu artinya ia dan kedua orang tuanya akan terancam masuk ke penjara. Gimana Andre? Apa sudah ada kabar? Tanya Meli dengan raut wajah khawatir. Belum mah, orang-orang Andre udah coba nyari keberadaan Arini, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Sahut Andre. Usaha untuk mencari Arini belum ketemu. Hal itu membuat pikiran Andre menjadi kacau. Belum lagi usaha untuk mendapatkan Salsa. Kalau ingatan Arini sampai pulih, kita semua bisa masuk penjara. Apalagi kalau sampai ketemu Rima, habis kita. Wanita itu pasti akan menuntut balas, ungkap Meli. Sementara itu Andre hanya diam, tetapi otaknya terus bekerja. Lalu usaha kamu untuk mengasuh Salsa gimana? Meli kembali bertanya. Bima dan orang tuanya gak mau melepaskan Salsa. Mereka bilang jika semua keputusan ada di tangan Arini, dia yang berhak menentukannya, sahut Andre. Mendengar itu Meli menghela nafas. Sepertinya akan sulit untuk mendapatkan hak asuh Salsa. Mungkin saat ini kamu fokus untuk mencari Arini saja. Kita masih sangat membutuhkannya, putus Meli kemudian. Sedangkan Andre hanya mengangguk mendengar hal tersebut. Ya sudah mah, Andre mau balik ke kantor lagi, ucap Andre seraya bangkit dari duduknya. Iya, hati-hati ya. Meli mengantar putranya sampai di teras depan. Setelah mobil milik Andre melaju meninggalkan halaman rumah, Meli memutuskan untuk masuk ke dalam. Sementara itu, saat ini Bima baru sampai rumah setelah menjemput putrinya dari sekolah. Setelah mobil berhenti, mereka bergegas turun lalu melangkah masuk ke dalam. Setibanya di dalam, Salsa beranjak menuju ke kamarnya, sedangkan Bima masih berada di bawah. Bagaimana dengan sekolahnya Salsa? Tanya Yunita seraya berjalan menghampiri putranya. Alhamdulillah, sudah mulai menyesuaikan mah. Walaupun kata guru wali kelasnya, Salsa masih banyak melamun dan diam, tidak seceria dulu, jawab Bima. Memang, semenjak Arini menghilang entah kemana, Salsa berubah menjadi pendiam. Hal tersebut membuat pikiran Bima bertambah kacau. Bagaimana dengan usaha kamu untuk mencari Arini? Tanya Yunita kemudian. Belum mah, Bima sudah menyuruh orang untuk mencarinya, tapi mereka belum juga memberikan informasi, jawab Bima. Lalu wanita yang kamu temui beberapa hari yang lalu gimana? Tanya Yunita lagi. Sejak malam itu gak pernah ada kabarnya lagi. Nomor ponselnya juga tidak aktif. Gilang juga sudah ikut mencari informasi tentang dia, tapi sangat sulit, jelasnya. Mendengar itu Yunita hanya mengangguk. Selang beberapa menit, terdengar suara deru mesin mobil yang berhenti di pelataran rumah. Mendengar itu Yunita beranjak untuk melihatnya melalui tirai rumahnya. Terlihat seorang wanita turun dari mobil sembari membawa sebuah koper. Wanita itu melangkah menuju teras rumah. Bel rumah berbunyi. Yunita menghela nafas lalu berjalan menuju pintu utama. Ceklek, pintu terbuka. Seketika pandangan Yunita tertuju pada seorang wanita yang tengah berdiri di hadapannya. Yunita menyipitkan matanya ketika sadar jika yang tengah berdiri itu adalah istri dari Andre. Maaf, cari siapa ya? Tanya Yunita. Bima ada tante. Sandra balik bertanya. Kamu? Untuk apa kamu datang ke sini? Bima langsung melontarkan pertanyaan. Lelaki itu kini sudah berdiri di sebelah ibunya. Mas, kedatangan aku ke sini untuk meminta pertanggungjawaban darimu, ujar Sandra kemudian. Pertanggungjawaban apa? Bukan Bima yang bertanya, melainkan Yunita. Aku sedang mengandung anak Mas Bima, tante.
Jawaban yang Sandra lontarkan cukup membuat Yunita terkejut. Tapi tidak dengan Bima. Lelaki itu memilih untuk diam. Jangan ditanya bagaimana perasaan dan pikiran Bima. Yang pastinya sekarang masalah baru tengah menghampirinya. Bima, apa benar yang dia katakan? Kamu menghamilinya? Tatapan Yunita beralih pada putranya. Rasanya ia tidak percaya jika Bima bisa melakukan hal seburuk itu, menghamili kakak iparnya sendiri. Bima masih diam. Tiba-tiba lelaki itu teringat akan bukti yang pernah Gilang berikan untuknya. Beruntung sahabatnya itu setia membantu, karena bukan hanya membantunya untuk mencarikan Arini, tapi juga membantu menyelidiki siapa Sandra sebenarnya. Apa buktinya? Kalau anak yang kamu kandung itu anak aku, tanya Bima. Mendengar itu seketika raut wajah Sandra terlihat bingung. Jadi kamu tidak percaya? Bukankah kita sering melakukannya? Sandra menatap lelaki yang berdiri di hadapannya. Bima menghembuskan nafasnya. Kita memang sering melakukannya, tapi aku selalu memakai pengaman. Mustahil kalau kamu sampai hamil. Bima minta maaf, Mah. Bima memang sudah berbuat salah. Bima berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ujar Bima pada ibunya. Yunita sempat syok mendengar hal itu. Ia tidak menyangka jika putranya tega mengkhianati pernikahannya sendiri. Mama akan memaafkan kamu, tapi tolong bawa Arini pulang ke rumah ini. Yunita beranjak meninggalkan putranya dan memilih untuk masuk ke dalam. Bima masih diam, tapi tangan lelaki itu bergerak untuk mengambil ponselnya. Setelah itu Bima memperlihatkan sebuah video singkat yang ia dapatkan dari Gilang. Video yang akan menjadi bukti jika Sandra telah membohongi dirinya. Kamu lihat baik-baik video ini, titah Bima. Dengan perasaan bingung, Sandra menerima ponsel tersebut, lalu melihat video yang Bima tunjukkan. Mas, ini... Sandra menggantung ucapannya. Ia bingung harus berkata apa. Dan yang membuatnya bertambah bingung, dari mana Bima tahu tentang video itu. Kenapa? Aku benar-benar menyesal sudah percaya dengan perempuan nakal seperti kamu. Mulai detik ini, kita tidak lagi mempunyai hubungan apa-apa lagi. Pergi jauh dari hidupku dan jangan pernah lagi muncul di hadapanku, potong Bima dengan cepat. Seketika mata Sandra melotot. Jika Bima tidak mau menerimanya, lalu Sandra harus pergi kemana? Mas, aku bisa menjelaskannya. Tolong beri aku kesempatan. Sandra memohon. Namun keputusan Bima sudah bulat. Ia tidak ingin jika harus kehilangan Arini dan juga putri mereka. Maaf, keputusan aku sudah bulat. Sekarang kamu pergi dari sini. Setelah mengatakan itu, Bima menutup pintu rumahnya. Lelaki itu menghela nafas, lalu melangkah masuk ke dalam. Di luar, tak henti-hentinya Sandra mengumpat kesal. Usaha untuk menjerat Bima sudah gagal. Sekarang Sandra tidak tahu harus berbuat apa. Merasa percuma, Sandra memutuskan untuk pergi dengan tujuan yang tidak jelas. 2 minggu telah berlalu. Selama ini Melody berusaha untuk mengingat semuanya. Bukan hanya jati dirinya saja, tetapi juga dengan masa depannya bersama dengan putrinya. Usahanya selama ini tidak sia-sia. Tante Rima pun selalu membantu keponakannya untuk kembali mengingat semuanya. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Mau pulang atau gimana? Kasihan Salsa, katanya dia terus menanyakan kamu, ujar Tante Rima, seraya mendaratkan dirinya di sofa. Melody menghela nafas. Entahlah Tan, aku bingung. Mas Bima sudah mengkhianati pernikahan kami dan rencananya dulu aku ingin menceraikannya. Bima sudah berubah. Suamimu sudah menyesali perbuatannya. Bahkan Bima sudah melarang Sandra untuk mengganggu hidupnya, ungkap Tante Rima. Seketika Melody menoleh. Keningnya tiba-tiba berkerut, heran. Mungkin itu sebagian dari sandiwara mereka. Laki-laki kalau sudah berkhianat, mana mau tobat, sahut Melody. Wanita itu tidak percaya jika suaminya telah menyesali perbuatannya. Rasanya sakit ketika mengingat perselingkuhan Bima dan Sandra. Tante Rima menghela nafas. Ya sudah, Tante cuma minta. Tolong kamu renungkan lagi, jangan sampai kamu menyesal. Karena seseorang bisa berubah.
Setelah mengatakan itu, Tante Rima bangkit dari duduknya, lalu melangkah meninggalkan Melody yang masih diam. Wanita itu berusaha untuk memikirkan bagaimana nasib masa depannya bersama dengan putrinya. Jujur rasanya Melody sudah ingin pulang untuk bertemu dengan Salsa. Salsa, Mama rindu kamu. Sedang apa kamu sekarang? Bagaimana kabarmu, Nak? Selama Mama gak ada. Melody membatin. Wanita itu menyenderkan kepalanya di sandaran sofa. Mengingat pengkhianatan Bima memang menyakitkan, tapi mengingat pernikahan mereka yang sudah 10 tahun membuat Melody sedikit bimbang jika harus berpisah. Apalagi semenjak ia tidak ada di rumah. Kata orang suruhan Tante Rima, Bima mengurus Salsa dengan baik. Aku tidak bisa terus diam di sini. Aku harus pulang. Dan satu lagi, Andre dan keluarganya harus menerima akibatnya dari perbuatan mereka, gumamnya. Seketika dendam Melody berkobar ketika mengingat cerita dari tantenya tentang kedua orang tuanya. Melody bangkit dan beranjak masuk ke dalam kamar. Wanita berambut panjang itu segera bersiap untuk pulang ke rumahnya. Setelah siap, Melody keluar dari kamarnya. Seketika langkahnya terhenti saat melihat Tante Rima sudah berdiri di depan kamarnya. "Kamu mau kemana?" tanya Tante Rima. "Pulang, Tan. Melody gak bisa terus diam di sini. Melody akan menuntut Andre dan orang tuanya atas kematian Mama dan Papa," jawab Melody. Mendengar itu Tante Rima tersenyum. Ia senang karena Melody mau mengambil tindakan. "Ya sudah, nanti biar Reno yang akan mengantarmu dan dia juga yang akan menemanimu ke kantor polisi untuk melaporkan Andre dengan orang tuanya. Reno sudah memiliki bukti yang kuat," ujar Tante Rima seraya mengusap bahu keponakannya itu. "Baik Tante, terima kasih ya." Melody menghambur ke pelukan tantenya. "Ya sudah, Melody jalan sekarang ya Tan." Melody mengurai pelukannya. "Iya, hati-hati di jalan ya." Tante Rima mengusap lembut wajah Melody. Setelah berpamitan, Melody segera keluar dari apartemen tempat ia dan Tante Rima berada. Di bawah, Reno sudah menunggu di sebelah mobil. Gegas Melody masuk ke dalam mobil, tentunya dengan diikuti oleh Reno. Setelah itu mobil melaju meninggalkan apartemen. Dalam perjalanan, Melody memilih untuk diam dan fokus pada layar ponselnya. Sedangkan Reno memilih fokus menyetir. Rasanya Melody ingin segera sampai di rumah. Wanita itu sangat merindukan putrinya. Di kediaman kedua orang tua Andre, mereka saat ini tengah berkumpul. Mereka mulai merasa gelisah karena sampai detik ini usaha untuk mencari Arini belum juga membuahkan hasil. Belum lagi usaha untuk membujuk Salsa. Entah jambi-jambi apa yang membuat anak itu begitu nurut dengan Bima. "Andre, bagaimana usaha anak buah kamu?" tanya Meli. Andre menggeleng. "Belum ada informasi lagi mah. Padahal Andre sudah menambah orang lagi." Meli mendesah. "Mama sama Papa juga sudah usaha, tapi sama seperti kamu, belum ada hasilnya. Kita harus berhati-hati, karena yang Mama dengar, salah satu adik Herna ada di kota ini. Mama takut kalau Arini sudah bertemu dengannya." "Mereka tidak akan saling kenal, Mah. Jadi walaupun bertemu, kalau ingatan Arini sudah pulih, kita semua bisa masuk penjara. Kamu harus ingat itu, Andre. Rima bukan wanita sembarangan. Yang Papa tahu, dia yang paling bernafsu untuk membalas dendam kematian kakaknya." Hamdan memotong ucapan putranya. Seketika mereka terdiam dengan pikiran yang semakin kacau. Sejenak mereka terdiam, hingga suara bel rumah berbunyi, membuat mereka tersadar. Mendengar itu, Meli beranjak bangkit dari duduknya, lalu melangkah menuju ruang tamu. Setibanya di ruang tamu, Meli segera membukakan pintu. Meli cukup terkejut ketika melihat ada 4 polisi sudah berdiri di depan pintu rumahnya. "Selamat siang. Benar ini kediaman Pak Hamdan dan Ibu Meli?" tanya Pak Polisi dengan tubuh sedikit gemuk. "Benar. Maaf, ada apa ya?" Meli kembali bertanya dengan raut wajah khawatir. "Kami ditugaskan untuk menangkap Ibu Meli, Pak Hamdan, dan juga putra kalian, Andre. Ini surat penangkapannya."
Polisi bertubuh kurus itu menyodorkan sebuah surat kepada Meli. Dengan tangan gemetar, wanita itu menerima surat tersebut. Ada apa ini? Hamdan berjalan menghampiri istrinya dengan diikuti oleh Andre. Ayo bawa mereka, titah Pak Eko. Dengan segera ketiga polisi itu melakukan tugasnya. Pak, apa-apaan ini? Apa salah kami? Andre cukup terkejut ketika polisi itu tiba-tiba menangkap dirinya dan juga kedua orang tuanya. Selang beberapa menit, seorang wanita datang. Wanita yang sangat Andre dan kedua orang tuanya kenal. Melihat wanita itu datang, seketika mereka bertiga saling lirik. Mungkinkah kejahatannya sudah terbongkar? Arini, kamu? Aku bukan Arini, tapi Melody. Melody memotong ucapan Andre. Sedetik kemudian mereka bungkam. Tolong, dengarkan penjelasan kami dulu. Semuanya sudah jelas. Dan ini adalah hukuman untuk orang-orang seperti kalian. Aku pastikan kalian akan mendekam di penjara untuk selamanya. Melody memotong ucapan Meli. Sontak mereka diam mendengar ucapan Melody. Maksudnya Melody, tolong maafkan kami. Kami mengaku bersalah. Tolong. Sudah. Jelaskan saja di kantor polisi. Potongnya dengan cepat. Gegas polisi itu membawa mereka masuk ke dalam mobil. Setelah mobil polisi yang membawa Andre serta orang tuanya melesat meninggalkan pelataran rumah, tiba-tiba sebuah mobil datang. Melody menoleh, lalu menyipitkan matanya. Mobil berhenti, lalu pintu terbuka. Seorang pria berkemeja putih keluar dan langsung berlari menghampiri Melody. Seketika wanita itu memundurkan langkahnya. Mas, kamu? Aku sudah mengetahui semuanya, Melody, tolong maafkan kesalahanku. Tolong kembalilah. Aku dan Salsa sangat membutuhkanmu. Bima memotong ucapan Melody. Seketika wanita itu diam. Ingatannya tertuju pada Salsa, putrinya. Di mana Salsa? Tanya Melody. Mama? Salsa keluar dari mobil dan langsung menghambur ke pelukan ibunya. Dengan perasaan senang dan juga sedih, Melody merentangkan kedua tangannya, memeluk erat putrinya yang selama ini ia rindukan. Mama kemana saja? Salsa kangen, ucap Salsa. Maafkan mama ya sayang. Melody semakin mempererat pelukannya. Rasanya enggan sekali untuk melepaskannya. Setelah cukup lama, Melody mulai mengurai pelukannya. Wanita itu menatap wajah imut putrinya, lalu mencium pipi dan keningnya. Selang beberapa menit, pintu mobil kembali terbuka. Seorang wanita turun dan berjalan menghampiri Melody. Tante? Melody menoleh ke arah Tante Rima. Kenapa Tante? Tante sengaja menyusulmu. Tante tidak ingin ada rahasia lagi. Suami dan ibu mertuamu berhak mengetahuinya. Tante Rima memotong ucapan Melody. Seketika wanita itu menoleh ke arah di mana Bima berdiri. Lelaki itu mengangguk seraya tersenyum. Tapi Tante, aku... Melody, please, tolong jangan diteruskan lagi. Bima memotong ucapan istrinya. Lelaki itu berjalan menghampiri Melody. Sejenak Melody terdiam, lalu menatap lelaki yang berdiri di hadapannya. Tapi, Mas, aku sudah... Hush, jangan diteruskan lagi. Aku menerimamu apa adanya. Aku juga minta maaf karena sudah mengkhianati pernikahan kita. Bima menempelkan telunjuknya tepat di depan bibir Melody. Aku benar-benar menyesal. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang pernah aku lakukan, ungkap Bima. Lelaki itu sungguh ingin memperbaiki kesalahannya. Lalu bagaimana dengan tes DNA yang pernah? Semua itu tidak benar. Itu hanya akal-akalan Andre. Aku sudah membuktikannya. Salsa adalah anak kita, darah dagingku. Bima kembali memotong ucapan istrinya. Mendengar itu Melody tersenyum. Walaupun sesungguhnya masih ada yang mengganjal di hati serta pikirannya. Lalu Sandra? Melody menatap mata suaminya. Terakhir yang aku tahu, Sandra pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Palembang, jawab Bima. Seminggu yang lalu ia mendengar kabar jika Sandra kembali ke Palembang setelah meminta maaf.
Sandra juga titip salam. Dia juga minta maaf. Apa kamu mau memaafkannya? Ucap Bima kemudian. Sementara Melody hanya mengangguk. Melody, kalau begitu tante pulang ya. Kamu baik-baik bersama keluarga kecilmu. Tante Rima berjalan menghampiri keponakannya itu. Tante nggak mampir dulu? Tanya Melody. Lain kali saja, tante masih ada urusan, sahut Tante Rima. Setelah berpamitan, Tante Rima beranjak pergi. Wanita itu pulang bersama dengan pria yang sudah membawa Melody, yang tak lain adalah orang kepercayaannya. Di kantor polisi, kini Andre dan kedua orang tuanya telah mendekam di balik jeruji besi. Hukuman yang mereka terima tidak main-main dan mereka pantas untuk menerimanya. Awalnya Andre memang tidak sengaja mencelakai orang tua Melody demi mengambil harta untuk mereka memanfaatkan keadaan. Andre, kamu kenapa? Tanya Meli. Terlihat jika putranya terus melamun. Melody. Andre menoleh, lalu tersenyum. Andre, sudahlah. Kamu jangan lagi memikirkan perempuan sialan itu. Dia sudah menyebabkan kita berada di sini. Ujar Meli yang cukup kesal dengan sikap putranya itu. Melody, aku sangat mencintaimu. Aku sangat menginginkanmu. Andre semakin mendekat dengan tatapan mata yang tak biasa. Andre, kamu baik-baik saja kan? Meli memundurkan langkahnya, merasa takut dengan tatapan putranya itu. Pah, Andre kenapa seperti ini? Meli berteriak, memanggil suaminya yang kebetulan tengah tertidur dengan posisi duduk. Mendengar itu seketika Hamdan terbangun. Andre, kamu kenapa? Hamdan melangkah, menghampiri putranya dan menarik bahunya dengan cukup keras. Andre, kamu mau apa? Ingat dia mamamu. Hamdan kembali menarik bahu putranya itu. Namun Andre sama sekali tidak meresponnya. Pandangan matanya tertuju pada wanita yang telah melahirkannya itu. Melody. Andre langsung menubruk tubuh ibunya. Melihat wajah ibunya seperti melihat wajah Melody. Hal tersebut membuat Andre semakin menggila. Bahkan lelaki itu berusaha untuk mencumbunya. Andre jangan, dia mamamu. Hamdan berusaha untuk menjauhkan putranya dengan istrinya. Andre, Eling ini mama. Meli pun demikian, berusaha untuk mendorong tubuh putranya itu. Merasa percuma, Hamdan segera memanggil polisi. Melihat tatapan mata Andre, membuat Hamdan menduga jika kondisi kejiwaan putranya mungkin terganggu. 5 bulan telah berlalu. Kini kehidupan Bima dan Melody semakin harmonis. Mereka memutuskan untuk memperbaiki hubungan yang sempat retak itu. Memang tidak mudah untuk memaafkan kesalahan atas perselingkuhan. Namun Melody berusaha untuk bisa menerima dan memperbaikinya. Pukul 8 malam, Melody baru pulang dari rumah Tante Rima. Perlahan Melody berjalan menaiki anak tangga. Setibanya di atas, wanita berambut panjang itu segera menuju ke kamar. Keadaan kamar sudah gelap. Heran, itu yang ia rasakan karena tidak biasanya seperti itu. Terlebih ia tahu jika Salsa takut dengan gelap. Saat Melody berjalan menuju saklar, tiba-tiba lampu menyala. Dan saat itu juga terdengar suara Bima serta Salsa yang menyanyikan lagu ulang tahun. Detik itu juga anak serta ayah menghambur memeluk tubuh Melody. Ia hanya bisa menangis, tangisan bahagia. Ternyata Bima masih ingat hari ulang tahunnya. Melody sendiri lupa. Setelah cukup lama, Bima dan Salsa melepas pelukannya. Lalu perlahan anak dan ayah itu menghapus air mata Melody yang sudah membasahi kedua pipi wanita yang sangat mereka sayangi. Terima kasih, ucap Melody, lalu mencium pipi Salsa dan juga pipi suaminya. Sama-sama, selamat ulang tahun ya sayang. Bima mencium kening istrinya itu dengan lembut. Selamat ulang tahun, Ma. Salsa mencium kedua pipi ibunya secara bergantian. Terima kasih ya sayang. Melody mencium pipi cabi putrinya itu. Setelah itu Melody meniup lilin yang sudah suaminya siapkan. Usai meniup lilin,
Melody memotong kue tersebut. Potongan pertama ia berikan untuk suami tercintanya. Setelah itu potongan kedua untuk putri mereka. Terima kasih mama. Terima kasih mama. Bima serta Salsa mengucapkan terima kasih secara bersamaan. Lalu keduanya kembali mencium pipi Melody secara bersamaan. Sama-sama sayang, mama juga punya kejutan untuk kalian berdua, ujar Melody kemudian. Kejutan apa mah? Lagi, mereka menjawab secara bersamaan. Melody mengeluarkan amplop dari dalam tasnya, lalu ia berikan kepada suaminya. Ini mas, kamu buka. Apa ini? Bima menerima amplop tersebut. Mas buka dong, biar tahu isinya, ujar Melody. Hal tersebut membuat Bima merasa penasaran. Begitu juga dengan Salsa. Ayo pak, buruan dibuka, pinta Salsa yang merasa sudah tidak sabar. Iya sayang, sebentar papa buka dulu, sahut Bima. Perlahan Bima membuka amplop tersebut. Lalu setelah itu ia membuka lipatan kertas putih yang ada di dalamnya. Dengan seksama Bima membaca isi surat tersebut. Seketika ia tersenyum. Salsa yang merasa penasaran langsung merebut kertas yang ayahnya pegang. Isinya apa pak? Tanya Salsa. Salsa akan punya adik, sahut Bima. Seketika mata gadis kecil itu berbinar dengan lengkungan bibir yang membentuk senyuman. Jadi mama hamil, Salsa akan punya adik pak. Salsa tersenyum bahagia saat mengetahui jika ia akan punya adik. Iya sayang, Salsa akan punya adik, ucap Melody dengan lembut. Hore, Salsa punya adik. Salsa menghambur, memeluk tubuh ibunya. Salsa senang? Tanya Melody. Seneng banget mah, teman-teman Salsa udah pada punya adik, sahut Salsa. Papa gak ikut dipeluk nih, ujar Bima. Papa nanti aja, sekarang Salsa pengen meluk mama. Mama sama adik bayi yang ada di dalam, sahut Salsa. Satu anggota baru akan segera hadir di antara mereka. Bahagia itu yang saat ini Melody dan Bima serta Salsa rasakan. Bima tidak pernah menyangka jika istrinya itu sekarang tengah hamil. Melody sempat berpikir negatif karena setelah keguguran yang disebabkan oleh Andre, dokter mengatakan akan sulit untuk hamil lagi. Namun doa Bima terkabul. Lelaki itu terus berdoa agar mereka diberi satu karunia lagi. Bukan hanya berdoa, Bima juga terus berusaha untuk membuat istrinya itu hamil. Kini Melody positif hamil. Doanya terkabul. Kebahagiaan yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Bahagia itu sederhana. Karena bahagia yang sesungguhnya adalah saat kita selalu merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga adalah saat kita saling melengkapi, menerima kekurangan, serta kelebihan pasangan yang kita miliki. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan sisi baiknya. Karena dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidaklah mudah. Banyak rintangan dan cobaan yang datang silih berganti untuk menguji kita. Dan takdir Allah tidak akan pernah salah. Meski kita telah berpisah, jika Dia ditakdirkan untuk kita, maka suatu saat kita akan dipertemukan kembali. Selesai. Terima kasih ya buat penonton setia Hani Diary yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya, mohon maaf jika Hani ada salah kata yang tidak enak didengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.